Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, khususnya keluarga saya dan khususnya semua pemirsa penggemar Lebene Channel, terutama bagi yang muslim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Lebene Channel akan mengupas masalah hadis Arba'in An-Nawawiyah yang mana ditulis oleh Syekhul Imam Nawawi, yakni terjemahan dari hadis Arba'in. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini saya Lebene Channel bisa memberikan wawasan keagamaan tentang ilmu Islam, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mengambil tema yakni rukun Islam. Dalam sebuah riwayat yang disandarkan oleh Abdurrahman bin Abdullah bin Umar Ibnul Khattab, bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam sebuah hadisnya, An Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal islamu ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjal baiti wa shaumi ramadhana, rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara, kata Nabi, yaitu bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa Lebene Channel, jadi yang namanya Islam itu dibangun karena 5 perkara. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada uluhiyah, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mengakui Muhammad adalah utusannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu meyakini bahwasanya Allah adalah Tuhan kita dan Muhammad adalah utusan Allah. Maka selanjutnya Islam juga kita selaku muslim harus melaksanakan sholat, dan juga harus mengeluarkan zakat, dan juga harus menunaikan ibadah haji, dan juga harus melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Berkenaan dengan kita melaksanakan
sholat, ya sholat itu dalam sehari semalam itu ada 5 waktu, ya zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Itu kewajiban kita ya selaku umat Islam, selaku muslim, baik laki-laki maupun perempuan, itu harus melaksanakan kewajiban syariat, yakni 5 waktu dalam sehari semalam, ya. Syukur-syukur kita bisa menambahinya dengan sholat-sholat sunnah yang lain, seperti sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, yakni sholat sunnah rawatib, baik sholat sunnah qobliyah sebelum sholat fardu maupun sholat ba'diyah setelah kita melaksanakan sholat fardu. Itu baik juga dilaksanakan untuk menambah daripada pahala atau daripada kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan kalau bisa kita juga bisa melaksanakan sholat sunnah yang lain, baik sholat tahajud, ya sholat malam, ya baik sholat witir, sholat duha, sholat hajat, dan sholat sunnah yang lain. Itu juga akan menambah pundi-pundi amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Setelah mendirikan sholat juga kita dituntut selaku orang Islam, kita mengeluarkan zakat, dan zakat juga dibagi dua, ya ada zakat mal dan juga ada zakat fitrah. Apalagi untuk era modern sekarang ini juga ada yang namanya zakat profesi bagi pegawai-pegawai negeri. Biasanya ada zakat profesi, diambil sekian persen dari gaji setiap bulan yang diterima. Nah, masalah zakat mal atau zakat harta ini, kalau kita mempunyai harta, salah satu contoh, ya kita mempunyai harta, misalkan uang, ya di bank, misalkan 10 juta di bank dalam 1 tahun penuh tidak pernah diambil, ya sampai bertemu dengan bulan itu, ya bulan dimana kita pernah menyimpan, maka itu disebut sudah sampai 1 nisab, ya yang bermakna ya uang yang 10 juta ya dalam 1 tahun itu tidak diambil, sudah bertemu dengan bulan di mana bulan tersebut adalah bulan untuk menyimpan dan ketemu lagi bulan tersebut, maka yaitu sudah masuk dalam kategori sudah sampai 1 nisab, dan uang yang 10 juta tersebut harus dikeluarkan zakat malnya, zakat hartanya, yakni 2,5%. Kalau uang kita 10 juta selama 1 tahun, ya sudah 1 nisab, harus dikeluarkan zakat malnya 2,5%, maka yang 10 juta tersebut harus dikeluarkan zakat mal sebesar 250.000 rupiah. Dari 10 juta, ya 10 juta 2,5%-nya berarti 250.000 rupiah. Itu hak daripada fakir miskin, ya anak-anak yatim, ya dan lainnya yang membutuhkan. Maka bila mana Anda semua penggemar Lupine Channel mempunyai uang sampai hari ini, ya sudah 1 tahun tidak diambil, ya itu harus dikeluarkan zakatnya. Yang seperti saya bilang tadi, contohnya 10 juta, ya maka 2,5%. Semuanya kalau masalah duit 2,5%, ya zakat malnya.
Nah, kalau masalah zakat fitrah itu hanya setahun itu adanya 4 mud ya, 4 mud ya, itu sama dengan 1 sok, atau dalam ilmu fikih disebut segantang ya. 1 mud itu ada 6,8 ons atau dibulatkan 7 ons, sedangkan zakat fitrah itu sebesar 4 mud, berarti 7 ons dikalikan 4 itu ada 2,8 ons atau 2 kilo 8 ons. Biasanya kalau di kampung-kampung atau di kota-kota kalau zakat fitrah maka dibulatkan 3 kilo ya. Seandainya pakai yang sebenarnya itu 2,8 ons ya, 2 kilo 8 ons. Maka daripada itu ya, silakan ya, bagi yang mempunyai uang di bank sudah mencapai nisab. Jadi makna nisab adalah sudah mencapai 1 putaran, bertemu lagi dengan bulan tersebut di mana ia pernah menyimpan uang, berarti 1 tahun penuh uang tersebut tidak diambil ya utuh, maka harus dikeluarkan zakat mal. Kalau zakat fitrah itu dalam bentuk ya, alangkah afdolnya itu zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok, bahan makanan pokok, beras atau gandum atau jagung, kedelai juga bisa. Tapi karena Indonesia ya banyak beras ya, alangkah baiknya pakai beras. Biasanya pakai duit itu biasanya di sekolahan-sekolahan atau madrasah-madrasah, dan juga jumhur para ulama membolehkan, tapi alangkah afdolnya pakai beras. Nah, itu nama masalah zakat mal dan zakat fitrah. Setelah itu yang namanya Islam juga ya harus menunaikan ibadah haji. Ibadah haji bagi yang mampu fisiknya, tenaganya, mampu keuangannya, finansialnya, dan mampu karena keamanan negara dalam keadaan aman atau tidak ada masalah. Kalau sekarang ada pandemi corona, maka berita yang beredar untuk tahun ini ditiadakan ibadah haji. Nah, selanjutnya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Maka bagi Islam ya, kalau kita sudah menjadi Islam, meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita dan Muhammad adalah utusannya, dan kita mendirikan sholat, menunaikan zakat, menunaikan ibadah haji ya bagi yang mampu, dan kita harus berpuasa di bulan Ramadan. Maka insyaallah Islam kita kalau sudah melaksanakan ya yang saya paparkan tadi, Islam kita boleh dikata sudah memenuhi syariat. Demikian kurang lebihnya saya Lebene Channel ya memaparkan tentang rukun Islam atau Islam dibangun karena 5 perkara. Yang pertama adalah menyaksikan bahwasanya Allah Ta'ala Tuhan kita ya, Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan ya zakat, terus menunaikan ibadah haji, dan menunaikan puasa di bulan Ramadan. Demikian ya, mohon maaf bila mana ada keterangan yang kurang jelas, dan dukung terus Lebene Channel untuk bisa memberikan pengetahuan ilmu-ilmu agama sesuai dengan kemampuan saya. Silakan saja untuk like, komen, dan subscribe untuk
mendapatkan notifikasi atau video-video dari Lebene Channel yang terbaru. Demikian saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.